pendeta salah terus rasanya heboh biasa. Yang penting dalam kesalahannya itu dia cepetan berubah. Nah, kalau tadi Yosua Tewu sempat minta maaf tadi ya, saya dengar ya. Kalau memang saya ada salah, saya minta dimaafkan. Ya memang sebetulnya ada salah juga dengan dia ngotot-ngototan begitu kemarin, harusnya kan nggak perlu sampai sumpah serapah juga kan. Iya. Nah, Kalau Yosua Tewu minta maaf jangan hanya di YouTube. Angkat telepon Pak Saifuddin. Nggak diangkat. Ya, tunggulah sampai Pak Saifuddin agak tenang ya. Ada kesempatan atau pakai orang ketiga untuk buka jalur komunikasinya gitu. Jadi nggak diangkat, masalahnya nggak diangkat, Pak. Jadi itu masalahnya Saifuddin adalah ya dia tidak komunikatif orangnya, ya, dan itu akan menjadi masalah. Akhirnya mungkin ya saya jadi kepikiran lagi. Mungkin orang-orang yang menipu, yang dibilang menipu Saifuddin tuh ya, yang kedengaran saya itu nipu pendeta ini, nipu pendeta itu, nipu Saifuddin, mungkin bukan bermaksud mau nipu loh. Mungkin kejadiannya kayak Yosua Tewu juga ini, kesalahpahaman. Karena Saifuddin tidak komunikatif, udah langsung blok, udah nipu udah dia. Lawang saya saja bisa dibilang nipu. Lihat duitnya aja kagak. Ya, lihat duitnya kan kagak kan, nggak dibuka rekeningnya kan. Nipunya dari mana? Lihat duitnya aja kagak. Harus bedakan. Kalau saya puji ini jelas ajaran agamanya, dia sendiri mengakui bahwa itulah ajaran agamanya dia. Ya, kalau Saifuddin berani ngomong itu ajaran agamanya, wah ceweng. Ya, serius. Berarti memang kadrun penyusup. Kalau Saifuddin berani ngomong bahwa yang dia lakukan kepada Yosua Tewu dan kepada saya itu adalah ajaran agama Kristen, atau ajaran Alkitab Kristen, atau ajaran pendeta Kristen, berarti dia itu memang kadrun penyusup. Susu. Saya dulu Pak Paul. Oh iya, Beta Maluku dulu. Beta Maluku tadi Beta Maluku tadi disurupakan lo tadi lo. Telat sih masuknya, iya. Nggak bisa, Pak. Udah, silakan. Udah jadi co-host. Ya, Pak Paul tadi ada sebut nama saya di awal saya dengar di YouTube. Tadi salah kan udah pernah diralat kan bahwa Maluku tidak pernah mengatakan Saifuddin jelek, tetapi Saifuddin jangan pindah haluan, tetap aja jangan ngurusin KC begitu ya dulu ya. Ya, saya bilang panggilannya Pak Saifuddin memang dipakai Tuhan untuk menjala jiwa-jiwa, bukan untuk persoalan hukum. Masalah berubah atau enggak saya nggak pernah ucapkan itu. Bisa di-trace ya di YouTube Pak Paul dan di wawancara Pak Paul dengan saya. Tapi memang ini. Tapi dulu kan ingat ya, semua orang bilang Saifuddin sudah berubah ya. Pak Paul ini kok sudah diomongin berubah, nggak percaya sampai ada yang ngomong begitu ya. Dulu kan ingat ya semua. Ya kita nggak tahu lah. Tapi setahu saya Saifuddin sih yang saya kenal tidak begitu. Saya kan bilang begitu kan. Cuman memang saya baru tahu dia berubah setelah dia statement begitu ya. Ya. Kalau saya pribadi memang nggak mau ikut campur urusan pribadi masing-masing antara Pak Paul, Pak Saifuddin, Pak Yosua Tewu ya. Cuman memang kita turut bersedih lah kenapa harus di blow up di YouTube secara terbuka ini ya. Sementara panggilan bapak-bapak itu semua kan untuk menyatakan Injil ya, kebenaran Injil. Nah, jadi itu sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik ya, komunikasi masing-masing lah. Ya itu yang saya katakan kan, yang minggu lalu itu ya. Nah sekarang udah terblow nih Pak ya, udah terungkap ibaratnya. Ya, tapi kita saya juga kira nggak apa-apa, terungkap juga nggak apa-apa. Artinya kan itu kan dosa-dosa masa lalu Pak, ya kan? Semua kan dosa masa lalu. Kalau sudah diampuni sama Tuhan, masa mau ditagih lagi sama kita? Emang kita siapa? Ya, tapi saya ngerti juga dari Pak Saifuddin, dia mengungkap itu, ya inilah kesempatan Pak Saifuddin untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang terkumpul itu. Masalah besarannya kita juga nggak tahu berapa kan, karena nggak dibukakan, nggak transparan. Itu kesalahannya aja, masalah uang memang harus transparan. Nah kalau saya bilang ya Pak, ya kita semua ini kan memang ingin mencerdaskan masyarakat, terutama masyarakat Kristen dulu ya, persoalan ini. Jangan kita cepat mengambil konklusi kemudian menghakimi. Jangan juga, belum tentu yang kita ucapkan juga benar. Apalagi hanya dengar dari ini, dengar dari itu ya kan. Akhirnya bukan
cepat persoalan selesai malah memperkeruh ya. Jadi ya kita kalau bisa ya jaga kata-kata kita juga, baik itu yang sedang terlibat atau kita yang sebagai penonton, jangan cepat menghakimi juga ya, sehingga kita juga bisa menenangkan. Ini digoreng-goreng oleh pihak sebelah, senang mereka, senang, merugikan bapak-bapak sendiri yang berpersoalan di YouTube ini gitu. Jadi mungkin pesan saya nih Pak Paul, karena kita memang fokusnya bukan menghakimi diri kita sendiri, apapun persoalannya udahlah. Yang penting kita jangan terpancing untuk menghakimi lah dengan kata-kata yang ujungnya tidak mengenakan Pak Paul, tidak mengenakan Pak Saifuddin atau Yoshua TU. Jujur saya secara pribadi nggak ada yang kenal, ya. Pak Paul juga saya kenalnya di YouTube, secara pribadi saya nggak kenal. Jadi saya juga nggak punya hak menghakimi, dan kita ini selalu hubungannya untuk mencerdaskan. Jadi hubungan baik ini tetap dijaga tanpa harus kita berbicara yang menyakitkan lah ya masing-masing. Khususnya ya Pak Saifuddin, Pak Paul, dan Pak Yoshua TU. Ini sayang, sangat disayangkan Pak dengan situasi ini. Ya kita nggak mau terlibat, tapi ya kalau bisa diredam lah gimana caranya. Ya, udah gitu aja masih sempat nyebut nama saya. Ya, itu juga itu, kalau bisa jangan lagi lah ya. Saking nggak terimanya tetap masih nyebut nama saya. Tapi begini loh, Bung Beta. Tetap kalau sudah di blow up begini, blow up sekalian yang gede, ya kan? Tapi tetap kita dalam arti begini loh. Di blow up-nya bukan untuk Saifuddin jelek atau Yoshua TU jelek, enggak. Karena mereka dua sebenarnya tidak jelek juga. Saya tidak pernah menganggap mereka jelek. Mereka berubah, oh iya bisa berubah. Ya, artinya kembali ke panggilannya Pak. Betul. Artinya masing-masing orang bisa berubah. Tapi kalau dia kemudian dia kembali ke cinta mula-mula, kembali ke panggilan awalnya dia, destiny-nya dia, saya yakin dia akan pulih kok. Orang mah bisa khilaf loh Pak. Iya. Siapa sih yang nggak pernah khilaf di dunia ini? Nabi, semua nabi bisa khilaf. Oh iya, jangan tanya, ya kan? Loh, kalau jadi semua orang bisa. Yang nggak pernah salah cuma Tuhan Yesus. Amin. Nggak pernah bikin salah. Cuman semua orang pernah bikin salah. Para rasul pun sempat bikin salah, ya kan? Jadi salah itu wajar. Jangan terlalu heboh itu loh, orang pendeta salah terus rasanya heboh, biasa. Yang penting dalam kesalahannya itu dia cepetan berubah. Kalau tadi Yoshua TU sempat minta maaf tadi ya, saya dengar ya. Kalau memang saya ada salah, saya minta dimaafkan. Ya memang sebetulnya ada salah juga dengan dia ngotot-ngototan begitu kemarin, harusnya kan nggak perlu sampai sumpah serapah juga kan. Iya. Kalau Yoshua TU minta maaf jangan hanya di YouTube, angkat telepon Pak Saifuddin. Nggak diangkat. Ya, tunggulah sampai Pak Saifuddin agak tenang ya. Ada kesempatan atau pakai orang ketiga untuk buka jalur komunikasinya gitu. Jadi nggak diangkat, masalahnya nggak diangkat Pak. Jadi itu masalahnya Saifuddin adalah ya dia tidak komunikatif orangnya, ya, dan itu akan menjadi masalah. Akhirnya mungkin ya saya jadi kepikiran lagi, mungkin orang-orang yang menipu, yang dibilang menipu Saifuddin tuh ya, yang kedengaran saya itu nipu pendeta ini, nipu pendeta itu, nipu Saifuddin, mungkin bukan bermaksud mau nipu loh. Mungkin kejadiannya kayak Yoshua TU juga ini, kesalahpahaman. Karena Saifuddin tidak komunikatif, udah langsung blok, udah nipu udah dia. Lawang saya saja bisa dibilang nipu. Lihat duitnya aja kagak. Ya, lihat duitnya kan kagak kan, nggak dibuka rekeningnya kan. Nipunya dari mana? Lihat duitnya aja kagak, ya kan. Nah jadi bisa jadi karena itu. Jadi karena orangnya kan blunder Saifuddin kan. Blunder dia. Kalau udah terpojok, udah pokoknya semua orang bilang nipu dia. Nah jadi saya kira Saifuddin itu masalah komunikasi. Akhirnya semua orang dibilang nipu sama dia. Tetapi kita hari ini nggak berlama-lama di Saifuddin sama belajar lah Pak ya, semua belajar lah ya, Pak Saifuddin belajar. Ya, kita mau kasih tahu ke saudara-saudara semua bahwa yang ini bukan dari Tuhan, bukan berarti kalau ada orang yang lagi salah, berarti dia itu terkutuk atau apa, bukan, ya. Bukan berarti Saifuddin orang berdosa, Yoshua TU orang berdosa, ya bukan, kita semua orang berdosa. Cuman ada ketika kita dipulihkan, tetap ada. Kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan, di tengah jalan hati kita goyah, di tengah jalan ada orang yang panas-panasin kita, sementara kita belum bermetanoia.
Nah, itu bisa ya. Artinya Yosua Tewu dengan Saifuddin sebenarnya mereka berdua juga nggak ada masalah, cuman nggak komunikasi doang. Ya. Dan jadi gini Pak, ini dalam pertandingan ini ya udah tetap aja melakukan sesuai panggilannya. Nanti kan kelihatan buahnya Pak. Dari buahnya orang akan lihat kan. Jadi simpel aja. Ya. Nah, orang-orang kayak si Rudi Yohanes, kayak Amin Wijaya ini yang nambahin kompor. Iya kan? Justru makanya harusnya kayak Rudi Yohanes mau nilai Yosua Tewu kan tinggal ditelepon doang, punya teleponnya. Rudi Yohanes mau ngomentarin saya kan tinggal telepon, iya kan? Nanya dulu. Kan tadi saya kasih contohnya tanpa ragi itu loh, nelpon saya. Pavel nelpon saya, layar teologi nelpon saya. Enak kan kalau orang terbuka kan? Iya. Nah, kan cuma nelpon Dan doang. satu lagi terakhir nih Pak. Satu lagi terakhir ya, yang bisa dicontoh dari Pak Paul ini transparannya. Jadi Yosua Tewu harus berani transparan, Pak Saifuddin harus berani transparan karena ya uang itu adalah akar kejahatan. Fitnah itu bisa cepat sekali. Perbincangan di media sosial atau di umum itu cepat sekali untuk mematahkan semangat hanya karena fitnah. Jadi kalau kita punya bukti semua transparan, khususnya secara bicara uang, itu kita udah menang tuh Pak. Nggak bisa difitnah, kita bisa tunjukkan kok semuanya. Ya, mana yang untuk pribadi, mana yang untuk pelayanan. Jadi ya kalau untuk di sini kan kita jelas semuanya mendukung Damaris. Jadi mendukung Damaris dan Damaris lewat channel ini ya transparan semua uang masuk, uang keluar. Jadi mungkin itu yang perlu dicontoh tuh Pak. Terima kasih Pak Paul. Ya. Bentar ya. Saya mau sambil siapkan yang saya uji ya. Mana nih susu kuda nih? Tadi udah nongol hilang lagi nih susu kuda nih. Oke, biarin dulu ya. Saya sambil siapkan bahannya sebentar. Karena di sini sudah 5:30. Nanti saya sambil turun berkebun, sambil saya dengarkan seperti biasa ya. Karena saya dapat extend seminggu lagi nih buat ngerjain kebunnya. Aduh, sehat bener ini saya ini. Tiap hari angkat-angkat batu ya. Sebentar. Susu, mana susu? Oke lah, Raja Uti tes dulu, Raja Uti. Panggilan tes. Raja Uti. Ya. Oke, co-host ya. Sebentar. Oke, sudah jadi co-host. Ya, ini. Mana nih? Aduh. Mana nih? Ya. Oke. Saya sambil siapkan juga ya. Kita selesaikan, kita tuntaskan ya. Joshua Tewu, Saifuddin dan Syekh Puji. Sekali lagi ya, kenapa saya ulang-ulang bicaranya? Karena ada yang baru ikut ya. Jadi saudara, yang dilakukan oleh Joshua Tewu Saifuddin ini itu justru tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Alkitab saat ini ya, dalam reaksi-reaksi mereka. Nah, jadi seharusnya bagaimana? Ya mereka harusnya diam dulu. Kalau sudah terlalu tegang begini, diam dulu. Dan yang paling penting Amin Wijaya, jangan banyak cakap. Ya, kamu tambah bikin ruwet. Posisi sana, posisi sini, ya kan? Oh itu saya serius ya, saya nggak main-main ya. Amin Wijaya berusaha benturkan saya dengan Saifuddin dulu ya. Dia cerita ini. Saya bilang enggak lah. Saya selalu bilang begitu ya. Enggak ada lah begitulah. Makanya saya bisa beberapa informasi yang baru tadi itu, yang ada beberapa yang baru itu kan saya bilang dari Amin Wijaya. Langsung saya tegaskan dari Amin Wijaya. Siapa? Kenapa saya bisa tahu ada cerita Joshua Tewu itu tadi ya? Ya dari Amin Wijaya. Dia berusaha benturkan.
Ya, makanya tak buka sekalian, ya kan. Nggak usah pakai kata-kata bersayap, biar beres, ya kan. Nah, Amin Wijaya seharusnya dia kalau kasih informasi jangan sepotong, ya kan. Kalau nggak tahu jangan ngomong. Karena nggak tadi ya Bung Beta bilang, kalau gara-gara kamu nggak tahu ngomong, jadi ruwet. Ya kayak Rudi Yohanes, nggak tahu jangan ngomong. Si Sarahnya jadi panas, ya kan. Ya, isinya Saifuddin jadi panas kan jadinya kan. Nah, ini belum lagi tambah lagi si Rizuli Lubis lagi. Nah, bilang, udah diem. Nah, tapi perintah Rizuli Lubis, saya lihat video klarifikasinya, saya kira sudah cukup. Nah, jadi jangan tambahin ruwet ya. Biar mereka berdua tenang. Karena mereka itu kan berdua sahabat, ya kan? Mereka kan teman baik. Ya. Jangan malah diaduin. Ini saya bilang ya sama kemarin kan saya bilang, enggak lah Yosua Tewu nggak mungkin ngambil duitnya Saifuddin. Pasti salah paham itu. Tapi juga bukan Saifuddin juga, hanya itu udah dibalikan. Ya kan? Jadi kalau orang baik sama orang baik bisa nggak terus berbenturan? Bisa. Orang baik sama orang baik berbenturan bisa. Ya. Nah, yang kemudian respon-respon selanjutnya itu yang tidak baik. Ya, bongkar masa lalu, apa segala macam, itu yang tidak baik. Nah, itu yang bukan jalan Tuhan. Itu ya. Nah, tadi saya masih janji mau itu ya, mau kasih yang saya ngomongin nasihatin Saifuddin masalah anaknya si KC itu ya. Tapi masalahnya ini saya ada di WhatsApp-nya saya WhatsApp-nya lagi tak cas dulu, belum bisa nyala ya. Ini kita coba lihat sambil nunggu susu kuda tadi. Saya mau kasih ini dulu ya, mau kasih yang Syekh Puji hari ini ya. Syekh Puji, tadi saya bilang ya, kalau Syekh Puji ini jelas amalan dari agamanya. Kalau Saifuddin dengan Yosua Tewu itu bukan dari amalan dari Alkitab Kristen, bukan. Ya, karena Alkitab Kristen mengajari kita ya untuk klarifikasi, untuk komunikasi, untuk bicara empat mata. Ya. Gitu ya. Untuk berlaku sebagai hamba, untuk pengampunan. Tapi kalau yang dilakukan oleh si Syekh Puji, ya, itu jelas ajaran agamanya. Dari mana? Pertanyaan, beranikah Saifuddin mengklaim bahwa yang dia lakukan kepada Yosua Tewu sekarang ini adalah ajaran Tuhan Yesus? Wah, kalau berani mah edan dia. Sesat. Nggak mungkin. Yosua Tewu tadi sudah minta maaf ya. Artinya dia tahu bahwa itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Yosua Tewu juga tahu. Udah mulai ya, dia sadar dulu, dia langsung ngeh dia kan. Mungkin dia dengar video saya, ya kan. Saifuddin juga sama, harusnya cepat-cepat stop. Ya, jangan diterusin. 200 juta itu kan nggak banyak, ya kan. Batuk sekali aja kan dapat 1 miliar. Ini jangan diributin. Cuman kalau memang nggak terima, nggak usah saya somasi, nggak usah juga. Ini pengacaranya ngedan. Pengacaranya si KC ini ya. Nah itu tadi ya. Kan sudah saya bilang ini pengacaranya edan. Anda tidak percaya semua. Ya. Bukannya ngasih jembatan jalan tengah, malah bikin jari tengah. Bukannya bikin cari jalan tengah, malah bikin jari tengah kan akhirnya kan. Sebentar ini. Tetapi yang dilakukan oleh si Syekh Puji itu jelas ajaran agamanya. Syekh Puji sendiri mengakuinya. Sebentar susu kuda saya tampilkan dulu ya. Ingat ya. Tidak kapok Syekh Puji berulah menikahi bocah kecil. Usia ini ya 26 Maret 2022 ya. Ya, dia udah masuk penjara dulu ya. Tapi yang kedua saya nggak tahu masuk penjara apa enggak. Yang pertama masuk penjara. Ya. Yang pertama masuk penjara. Anak itu berusia seusia Aisyah saya kira ya. Oh, lebih tua lagi ya. Gadis kecil dinikahi Syekh Puji berusia 12 tahun.
Ya, saya kira saya puji ini pedofil ya. Ini pedofil. Karena berkali-kali. Kalau sekali, ya 2 kali, ini 3 kali. Ya, ya ini yang 2008, ya 2008 pernah ya. Mana nih? Tahun 2008 pernah, 2020 kejadian lagi. Ya, alasannya tidak menemukan bukti. Tidak menemukan, padahal ada buktinya ya. Tapi ya itu tadi ya, dia bisa bayar kan. 2020 ya, kasus pernikahan anak polisi lepas saya puji. Itu yang kedua ya 2020, yang pertama 2008, 2020, nah ini 2022 kejadian lagi. Ternyata apa katanya? Ini ya 2008 ya, saya punya dasar agama nggak ngawur. Dasarnya dia, agamanya dia, sesuai pengakuannya dia. Saya kira Saifuddin tidak akan ngomong, wah ini saya menyerang sama Yosua TU ini berdasarkan agama saya. Enggak lah, itu bukan ajaran lah. Itu adalah ajaran dari keluarganya Saifuddin. Dia kan kemarin ngomong kan, ajaran keluarga saya mengajarkan demikian. Nah itu ajaran keluarganya, bukan ajaran Tuhan Yesus. Ya, harus bedakan. Kalau saya puji ini jelas ajaran agamanya, dia sendiri mengakui bahwa itulah ajaran agamanya dia. Ya, kalau Saifuddin berani ngomong itu ajaran agamanya, wah ceweng. Ya, serius. Berarti memang memang kadrun penyusup. Kalau Saifuddin berani ngomong bahwa yang dia lakukan kepada Yosua TU dan kepada saya itu adalah ajaran agama Kristen, atau ajaran Alkitab Kristen, atau ajaran pendeta Kristen, berarti dia itu memang kadrun penyusup. Kalau memang dia berani ngomong begitu ya, wah kalau sudah begitu, ya kita nggak usah ngasih salam lagi, udah nggak usah sungkan-sungkan lagi sama dia. Ya berarti dia bukan sesama kita lagi, udah. Oke ya.